Terpanas di dunia berada di gurun Lut dengan suhu mencapai 70,7 derajat Celcius pada tahun 2005, seperti Gandomberian, titik terpanas di planet ini dengan suhu hingga 70,7 derajat Celcius yang diukur dari luar angkasa. Sebuah dataran tinggi yang luas ditutupi dengan batuan vulkanik gelap yang dinyatakan tidak ada kehidupan di daerah itu. NASA telah mengukur suhu permukaan di sana selama beberapa tahun dan berulang kali menunjukkan rekor baru. Di neraka ini, seolah seluruh planet terpanggang panas matahari. Kita akan memotret gambar yang belum pernah kita lihat. Pertama, kami menuju Syahdat, sekaligus menjadi kota terakhir dalam perjalanan kami. Dibangun di atas oasis di barat gurun. Di kota ini, kehidupan berjalan normal berkat wilayahnya yang berupa dataran tinggi. Suhu udara di sini sekitar 37 derajat Celcius dan perjalanan kami masih panjang. Kami akan menempuh ratusan kilometer dan cuaca akan menjadi lebih panas. Sebelum memasuki gurun, kami melihat penginapan bernama Safi Abad yang berusia ratusan tahun, yang kini tinggal reruntuhan. In desert, while the weather is so hot, we find some water and put our scarf or shamak in the water. National air condition. And put it on our head to reduce the temperature. So we need to record the track of going to the desert. There is a backup company which is following our GPS and our track, and if something happened to us, they immediately come to us. Gurun Lut juga dikenal sebagai salah satu daerah terkering di dunia. Curah hujan area tersebut biasanya kurang dari 30 mm per tahun, dan sejumlah kecil air hujan itu mengalir turun ke pegunungan di sekitarnya dalam waktu singkat dan menguap dengan cepat. Ada banyak danau asin yang mengering karena panas terik. Sayangnya beberapa burung yang bermigrasi tidak dapat menemukan tempat teduh untuk berlindung ketika mereka terbang melewati area ini, dan mereka melakukan kesalahan. Mereka datang ke danau asin ini dan meminum airnya sehingga mereka harus menebus kesalahan itu dengan nyawa mereka. Ini menunjukkan bahwa alam tidak memiliki belas kasihan untuk siapa. Saya tidak tahu jenis burung apa ini, tidak bisa dikenali lagi. Ayo pergi. Agar bisa bergerak maju di padang pasir, kami mengurangi tekanan ban mobil. Ban-ban ini harusnya tidak meledak dalam kondisi medan yang kasar. Kami baru di permulaan jalan. Mari kita ukur suhu tanah di sini. 63,7 derajat Celcius. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa ratus kilometer ke depan. Anda lihat saat ini bayang-bayangnya bersuhu 45 derajat Celcius. Padahal ini masih pagi. I keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got hot, it doesn't work. Setelah menempuh 2 jam perjalanan yang sulit ke jantung gurun pasir, akhirnya kami mendekati titik pusatnya. Tempat ini adalah salah satu dataran rendah di gurun Lut dan merupakan tempat terpanas kedua. Setelah titik ini, jika kita berada di luar selama lebih dari 2 menit, tidak boleh ada sedikit pun bagian tubuh yang terbuka, termasuk tangan kita. Hal pertama yang kami lakukan begitu turun dari kendaraan sekitar pukul 12 adalah mengukur suhu tanah. Termometer inframerah kami menunjukkan suhu 66,9 derajat Celcius, 66,3 derajat Celcius, 68,2 derajat Celcius. Hanya 2 menit pengukuran, termometer tersebut justru error akibat suhu terlalu tinggi. Sementara itu, termometer benam kami menunjukkan angka 69,6 derajat Celcius. Pemandu kami khawatir kami bisa terjebak di pasir dan kami langsung turun dari kendaraan. I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. Saat kami bergerak menuju pusat gurun, kondisinya semakin sulit. Ada kalu di kejauhan dan belum pernah kami lihat. We need to be very careful near the sand dunes because we got stuck immediately. Should be very careful and drive very good. Sulit bernafas, sulit menelan, mulut saya sangat kering. Garis merah termometer berhenti di sisi ini, tidak bergerak, jadi kami tidak bisa mengukur tempatnya. Ini menunjukkan bahwa suhu melebihi 50 derajat Celcius. Kami juga menggunakan termometer laser di sini, tidak berfungsi sama sekali, tetapi sekarang muncul tanda error. Ini termometer benam, tertera suhu 52 derajat Celcius di sini. Pemandu kami mengatakan kami akan bergerak lebih jauh, tetapi bahkan kondisi geografi ini tidak memungkinkan bagi kami untuk bernapas. Setelah membuka jendela, udara yang mengenai wajah terasa panas seperti pengering rambut. Permukaannya seperti panci di atas kompor, kondisinya seperti oven. Kami membukanya karena ingin sedikit menyejukkan diri, tapi ternyata sebaliknya, malah lebih buruk. Tempat ini benar-benar membuat orang seperti tercekik. Suhu udara dan suhu permukaan merupakan 2 konsep berbeda. Suhu permukaan menunjukkan suhu pasir yang menyerap sinar matahari, sementara suhu udara menunjukkan ukuran udara setidaknya 1,5 meter di atas pasir. Biasanya suhu permukaan lebih tinggi daripada suhu udara. Hacı Baysa. Kekuatan lagi, matahari seperti menyerap semua energi kami. Kami menyantap hidangan lokal Iran yang jak manusia. Ini semacam perasaan yang menarik. Kedalaman gurun ini tidak banyak dikunjungi. Mungkin dikunjungi oleh sebagian kecil orang. Kami berada di sebelah kalut. Kami akan melihat dindingnya.
lihat bagaimana bentuknya. Ini adalah bagian yang sangat keras dan sangat besar. Kami ingin kembali ke perkemahan kami sekarang. Semua air telah habis. Lihat, jejak kaki kami hampir hilang. Setiap area terlihat mirip, kami bahkan tidak ingat wilayah yang kami lewati. Kami sudah berjalan sekitar 3 jam. Matahari sudah tenggelam cukup lama, efek suhu di sini mulai berkurang. Saya rasa suhunya sekitar 45 derajat sekarang. Sebuah gurun merupakan jalan tanpa ujung. Kemanapun Anda melihat, ada ribuan jalan yang tertutup pasir. Namun, bagi mereka yang tidak tahu arah, hanya ada satu takdir. Di sini, beberapa burung bermigrasi memasuki padang pasir. Mereka tidak bisa keluar dari gurun karena panas yang menyengat. Dan dengan jatuh dari langit, mereka berkontribusi pada keseimbangan ekologis, termasuk belalang dan rubah gurun. Akhirnya, kami kembali dan memulai pencarian cepat ke utara untuk berkemah di suatu tempat yang terlindung dari badai pasir malam. Saat cuaca cukup dingin untuk melepas topi pada pukul 19.30, kecepatan angin meningkat dan kami berharap tidak terjadi badai pasir. Untungnya, kami aman di lokasi yang lebih tinggi ini, menikmati matahari terbenam menjelang hari besar esok. Saya telah menyiapkan jebakan kecil untuk saya tunjukkan kepada Anda bahwa ada kehidupan di gurun Lut. Mari kita lihat hewan apa yang akan datang. Informasi tentang keanekaragaman hayati di wilayah ini terbatas. Selain vegetasi tandus di utara, banyak spesies yang dapat dilihat, termasuk rubah gurun, ular, kadal, laba-laba jenis Ailurillus, ngengat, dan burung anhingas berurat merah. Namun secara rinci dinyatakan dalam banyak sumber bahwa tidak ada makhluk hidup yang tinggal di Gandomberian, wilayah terpanas yang akan kita datangi besok siang. Pohon ini bernama pohon Nepka. Seperti yang Anda lihat, ada banyak pasir di bawahnya. Karena badai pasir melintas di sini, pasir-pasir jadi terkumpul di bagian akarnya. Pohon ini terlihat seperti tumbuh di pasir-pasir ini. Pohon kecil Nepka, satu dari sedikit spesies tanaman yang dapat bertahan hidup di lokasi gurun yang tidak menguntungkan ini, tumbuh di mana-mana. Bukit-bukit tumbuhnya pohon tersebut terus menghidupi mereka. We're gonna go here, volcanic mountain, volcanic area, and here is Gandomeria. Ini adalah wilayah orang-orang yang berkeliling onta selama bertahun-tahun, yang mana sedikit orang dapat bertahan hidup. Menurut legenda tertulis, menjelang akhir beberapa perjalanan yang memakan waktu berminggu-minggu ini, unta merangkak dengan kaki gemetar. Fata Morgana yang tampak paling realistis selalu membingungkan para petualang. Pernahkah Anda datang ke Gandomberian di musim panas? No, it is very dangerous to come here in this season. It's 8 years that I'm doing in Lut Desert, but this is the first time that I'm coming here in this season. The weather is so hot and very hard. Apakah ada orang yang datang ke sini di bulan Juni? No, there is no people doing this. Ada desas-desus bahwa sebuah karavan bermuatan gandum harus meninggalkan muatannya di tanah. Dan beberapa hari kemudian, ketika mereka kembali dengan unta berkondisi prima untuk mengambil muatan, mereka menemukan gandum-gandum itu telah terpanggang. Gandomberian berarti gandum panggang dalam bahasa Persia. Bukit pasir dan pegunungan di sekitarnya membuat udara panas terjebak di tanah. Datarannya